Oke, selamat siang. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Siang hari ini Mas Bro akan membahas PP dan SPL yang lagi jos, dan tentunya sudah lama nggak kasih info TA ya. Sekarang kan saya kasih TA titik jual dan titik masuk untuk di SPL. Kalau PP long investkan saja, nanti paling lama bulan 12, syukur-syukur bulan bulan 11 sudah ada ya, karena ada berita yang mantap tentang PP. PP ini sudah dikasih statement sama si SEC bahwa sudah memenuhi syarat untuk di ETF kan. Yang dengar-dengar kabar-kabar nanti di awal tahun 2026 itu akan di ETF kan. Cuma nanti siapa yang mau memperdagangkan ETF PP. Jadi harga di bawah dan sangat kuat ya. Rankingnya udah masuk ke 31 dan sekarang juga lagi mulai terbang. Holdernya meningkat terus. Tidak bisa koin-koin baru real project sekalipun belum ada yang menggeser kedudukan PP. Jadi ini yang koin displasi sudah tidak ada di medsosnya lagi bahwa depnya kuar-kuar ataupun mempromosikan, nggak ada. Koin displasi desentralis murni ini yang bisa dijadikan meme koinnya BTC itu PP. Dan ada orang besar seperti GZ itu kan sekarang sudah hubungan dekat sekali dengan institusi, bahkan Presiden Trump dengan keluarganya kerjasama dengan GZ dengan bikin stablecoin USD1. Jadi secara psikis hubungannya sangat dekat mereka untuk bikin ETF di PP di ETF kan. Saya rasa kan mudah, tapi kalian tetap gior, riset sendiri. Ucapan Mas Bro, jangan kalian telan mentah-mentah, karena dalam risiko tinggi, dalam dunia kripto selalu berisiko tinggi. Dan saya ingatkan, Mas Bro nggak tanggung jawab atas kerugian, kalian semua ditanggung masing-masing. Kalau ikuti dengan seksama channel saya dengan sabar, mungkin kalian banyak mendapatkan cuan di sini ya. Tapi tetap kalian tetap gior. Info yang menarik yang berikutnya sebelum saya bahas TA, saya informasikan bahwa di sini tahun 2026 ini terjadi super siklus atau bull run besar-besaran. Itu kemungkinan akan terjadi dan sudah terdeteksi sama pakar-pakar, sudah menjadi hukum alam. Jadi super cycle siklus ini terjadi satu dekade ataupun 10 tahun sekali. Jadi kalau siklus BTC Halving 4 tahun sekali, tapi kalau siklus super siklus cycle super siklus itu 10 tahun sekali, satu dekade. Akan saya kasih gambaran agar kalian memahami dengan bahasa yang gampang saja. 10 tahun yang lalu seekor kambing harganya 200 sampai 300 ribu dalam 10 tahun yang belakang. Itu sekarang bisa dikatakan 3 sampai 4 juta kambing kalau untuk buat ekah ya, karena seorang desa tahu harga kambing. Kemudian satu dekade ke belakang, bahwa di kampung Perungan Mas Bro itu 63.000 tanah kapling per meter. Sekarang 2 juta per meter satu dekade. Itu pun kalau ada yang jual. Itu gambaran yang gampang saja, karena dulu awalnya adalah candlestick itu dibikin seorang orang dari Jepang yang dulu itu untuk mengukur dagang beras. Awalnya di situ ya, dagang beras pakai hitung-hitungan candlestick itu untuk titik jual, titik beli ya. Jadi super siklus terjadi satu dekade ataupun 10 tahun. Ini tahun 2024 mendukung untuk itu. Tahun 2026 maaf jadi lantur, dan didukung dengan pemangkasan suku bunga yang akan lanjut sampai tahun 2026 kawan ya. Paham ya, super siklus, super sirkus ya. Super sirkus, super siklus 10 tahun. Jadi kalau kalian punya komunitas belajar di grup itu jangan tanggung-tanggung. Paling enggak itu satu siklus halving BTC 1 tahun, 4 tahun sekali itu kalian belajar itu dari TK, kemudian SD aja 6 tahun, SMP SMA,
6 tahun ya, 12 tahun tuh baru kuliah. Jangan di grup sebulan, 2 bulan, 3 bulan sudah mentah. Itu pelajaran itu perlu waktu, harus mengikuti sendiri satu siklus paling enggak biar tahu bear market, bull market, koin yang bertahan di saat bear, di saat bull terbang tinggi ya. Jadi harus mengalami. Jadi ke depan tuh masih banyak cuan yang akan kita dapatkan kalau kita cerdas, pintar dengan strategi yang nggak ngasal. Kalau angin-anginan ya kacau. Yang mana kita harus memahami itu semua, nggak ngawur, supaya kita tuh betul-betul mateng untuk kedepannya kita itu menjadi master trader nantinya. Jangan sampai banyak terjadi tetangga saya, nggak orang lain, dari tahun 2013 sampai sekarang masih ondal-andel, nggak punya aset koin-koin kripto karena ya itu tadi, nggak belajar total keseluruhan di dalam satu siklus, dia nggak ngerti. Jadi cuan itu pas kebenaran setan saja. Cuan di koin ini umpamanya Shiba, dulu disangka koin itu akan sama kayak Shiba, cuan Shiba masukkan semua koin Breeze, Baby Doge ataupun koin-koin meme coin yang pada scam itu, ada Shinja, ada koin Bob Doge, ada macam-macam ya. Habis karena nggak pakai ilmu. Banyak yang tahun 2013 sudah ngerti kripto tapi sekarang masih ondal-ondal, kalah dengan pemain-pemain baru yang mereka cerdas, mau belajar. Itu di situ kawan ya, kita harus tahu sampai detail. Dan tadi video pagi sudah saya jelaskan, kita mau cek dulu ya. Fundamental itu sangat penting supaya kalian nanti nggak terlalu lama. Waktu itu berjalan dengan cepat. 2028 terjadi halving BTC di bulan April, dan kemarin terjadi di 2024 di bulan April juga. Kalian harus ingat-ingat itu, gara-gara ada ETF support yang terbang all season mainly hanya altcoin saja, hanya BTC saja. Dan nanti tahun 2028 menjelang halving BTC, kalian buang itu koin-koin altcoin, masuk semua BTC. BTC terbang, jual BTC, baru masuk ke altcoin tanpa modal. Itu mantap. Saya di sini nggak jerumuskan Anda, saya kasih strategi yang belum tentu kalian tahu ya. Jadi jangan sampai kalah sama well ya. Untuk nunggu 4 tahun sekali itu kan lama. Caranya apa? Sambil nanti di grup saya scalping, makanya akan saya kasih TA scalping di sini nanti. Dan kemudian nanti masuknya itu mau halving BTC pas bear market kan. Halving BTC tahun 28, nanti 2028. Bear market 2027 akan terjadi super siklus sebelum bear market. Jadi di pertengahan 2026 diperkirakan 2027 bear market. Kalian masuknya di saat bottom sekali BTC aja. Nanti Tether pasti akan keluar dia. Kalau Tether sudah mengakumulasi BTC, disitulah titik bottom kalian masuk. Percaya. Ini riset saya sendiri ya, nggak riset waktu orang lain, dan itu sudah membuktikan. Dan kemarin pun 8.888 BTC masuk lagi $1 miliar ke BTC. Makanya ini pump, ini Tether, ini kunci ya. Oke ya, langsung saya akan bahas TA nya langsung untuk kalian. PP sudah masuk ke hampir 70 triliun market cap-nya dengan holder yang gila, meningkat terus ya holdernya, dan sudah ada kenaikan sampai 7% per video ini dibuat ya. Udah PP itu udah tinggal tunggu saja, nenek Doge, nenek Shiba, kalian akan cuan. Ini yang untuk menambah super siklus di sini nanti 58 hampir 59 market cap dominan, tapi harga altcoin sudah mulai ngepam. Nah ini kalau prediksi pakar-pakar nanti akan terjun sampai 42, ya terjadi super siklus betul. Kalau saya nanti akan di 50 aja kan udah saya TP, cari aman ya. Tapi ya sedikit saja yang untuk sampai ke di bawah 50, 45 umpamanya ya, 45 udah harus exit dari market. Kemudian kan logikanya udah pada cuan, pada TP, nanti turun lagi, masuk lagi untuk menyambut 2026 super siklus yang satu buluran besar, satu dekade 10 tahun sekali. Kemudian kita akan masuk ke TA daripada si XPL.
XPL ini saya kasih untuk kalian ya. Jadi ini koin bagus tapi banyak rintangan ke depan. Beda dengan PP yang berjalan mulus sesuai supply and demand seperti BTC, koin desentralis murni, karena ini pasokannya masih akan banyak beredar ya. Ya kita lihat saja di sini kalau kalian nggak percaya. Ya. Ini banyak akan beredar ini. Tapi nanti SATA-nya terakhir ya. Plasma turun 8,3% dalam 24 jam menjadi 0,971, berkinerja lebih buruk dibandingkan pasar kripto secara keseluruhan, naik 3,89%, faktor pendorong utama. Ya, jadi aksi ambil untung pasca peluncuran setelah rally XPL sebesar 1.500%. Di ATH-nya 1,6 dolar ATH ya 3 hari sebelumnya. Jadi tenang, sabar ya. Jadi aksi ambil untung peluncuran setelah rally XPL, kemudian pembukaan token senilai 90 juta dolar akan dilakukan 25 Oktober. Hati-hati, ini meningkatkan kekhawatiran akan terjun. Ya sabar ya, itu yang terjadi ya. Nanti ada pembukaan token senilai 90 juta dolar akan dilakukan pada Oktober, 25 Oktober itu. Hati-hati kalau nanti udah cuan ya, makanya saya kasih TA-nya ya. Ada koin-koin unlock, beda kalau PP udah murni bersih ya. Kita akan lihat TA di sini. Oke, go. Kita akan, bentar kawan, kita akan pakai ini dulu. Kita akan pakai awan supaya lebih akurat. Sebetulnya kalau trade itu kita nggak, yang trade tuh nggak, jangan mikirin harga ya. Ini semalam itu yang di grup udah pada TP, yang 50% pada cuan. Kalau yang ikut grup, yang nggak ikut grup sih nggak tahu. Kan kemarin udah saya baca, saya kasih info bahwa XPL itu akan turun di 09 karena ini di tipis, support ini tipis, leher awan Cikiwir itu tipis, kan turun di 09. Pas 09 ini masuk, kalau modalnya 5 juta ya, dijual di sini, kan lama di sini. Ini resisten awan Cikiwir yang kuat di sini. Semalam tuh udah saya infokan di grup TP di 101 TP. Kalau modal 5 juta dapat 20 dolar lah, 300.000 ya. Enggak banyak yang namanya juga modal segitu. Kalau modalnya 100 juta, 20 kali berapa? 10. Ya 200 dolar kenyang toh. Nah, setelah terjadi TP di sini, ini singkatnya saja ya. 0,9 di sini, kemudian di resisten awan Cikiwir di sini TP. Kemudian kalian nunggu momen. Kalau resisten ini sudah dijebol, kemudian kalian sudah TP, kemudian naik ke atas, maka resisten ini jadi spot. Kalian masuk lagi, pasti akan ke sana arahnya, nanti bisa TP lagi di area sini. Itu perhitungan daripada TA. Kemudian ternyata kok resisten ini nggak mampu jebol, kalian jangan masuk dulu. Nanti kalau yang di grup dikasih tahu Mas Bro, kemudian turun ke bawah di 08 pagi itu 08 turun karena resistennya nggak mampu jebol. 08 turun, kalian masuk. 08 masuk di sini, 08 kalian jual sekarang di 097, udah cuan lagi, dapat 20 dolar lagi, yang uang 5 juta. Itu singkat saja, simpel saja ya. Jadi artinya kita nggak mikirin harga di mana-mana. Kalau yang namanya trade itu yang kita lihat arah analisanya harus tepat, akurat, itu yang penting. Seperti masih di sini orang mau pada masuk, saya tahan, jangan masuk nanti 09 di sini. 09 di sini masuk, mantul di sini. Mas Bro, saya udah masuk di 09. Oke, 1,1 hajar TP. Semalam pada TP udah cuan. Nanti masuk lagi di mana Mas Bro? Cuannya belum habis. Nunggu momen biar bergerak dulu. Kalau ke atas resisten jadi support, kita masuk lagi buy. Walaupun di atas nggak apa-apa, arahnya kan ke atas, kita cuan lagi.
daripada kita masuk di bawah tapi akan turun, kita nampanin pisau jatuh. Nah ini pas di resisten nggak mampu jebol, maka harus turun lagi di 08 masuk, sekarang TP lagi. Nanti resistennya mana lagi? Resistennya di sini lagi 1,1 dolar lagi di sini awan ini. Ya, tapi ini akan bermain ke sini. Kalau jangka panjangnya saya yakin akan ke sana, bisa langsung ke sana. Mungkin itu aja ya, lebih gamblang, lebih jelas ya masuk komunitas saya. Oke, mungkin itu aja yang saya sampaikan di siang hari ini. Tetap semangat, tetap yakin, pokoknya kita akan cuan bersama di kuartal 4 ini, bahkan tahun 2026 sampai pertengahan tahun digadang-gadang menjadi super siklus buleran besar-besaran 1 dekade ataupun 10 tahun sekali. Oke, Mas Bro, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya Mas Bro manusia biasa seperti kalian, gak sempurna. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Dan saya selalu ingatkan, dalam dunia investasi apapun pasti ada risiko, apalagi kripto berisiko tinggi. Oke, yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuan.